Ngarit, ngobrol seputar tani bersama gua Iksan. Dan gue Prima. Sekarang Topik kita hari ini kita akan bahas tentang pandemi. pertanian di masa pandemi. Ya, ini waktu kita syuting ini masih PSBB ya. Yes, masih Bogor masih PSBB. Tahap akhir. Ya. Kayaknya sih tahap akhir ya. Ya, kayaknya sih kita juga nggak tahu berdasarkan apa tahap akhirnya. Pokoknya akhir aja udah. Akhirnya begitu aja udah. Nggak tahu mulainya gimana, nggak tahu ini PSBB-nya ya, bukan pandeminya ya. Yes. Kapan mulainya, kapan Ya. akhirnya, terserah. Kita ikut aja lah. Iya. Hashtag Indonesia terserah ya. Indonesia terserah. Oke. Jadi ini seharusnya jadi masa prihatin buat semua orang ya. Pandemi itu nggak pilih-pilih loh. Nggak Gila loh. pilih-pilih, semua Oh, sektor kena. Eh. Mungkin sektor medik aja kali. Terus medik juga. Tapi tetap aja di mana-mana kalau Struggling, ya? loadnya berlebihan soalnya kan. Meskipun dia tidak kehilangan mata pencaharian ya. Kalau mau diomongin mata pencaharian, kalau mau diomongin sisi pemasukan segala macam, cuma tetap aja loadnya tinggi. Yes. Dan yang mereka hadapin juga pandemi, virus, penyakit. Tetap aja nggak mau lah ya. Iya. Resikonya juga besar. Meskipun mereka bilang tetap aja rumah sakit nggak akan tutup, tetap aja dokter digaji. Iya, lu yang nggak ke rumah, nggak tiap hari ketemu penyakit. Mereka yang tiap hari ketemu penyakit, setengah mati. Nggak mau juga sebenarnya. Iya. Ya tapi walaupun banyak sektor terdampak akibat pandemi ini, ya baik lagi sesuai dengan judul channel kita yang kita bahas di sini banyak bagaimana dampak dari pandemi terhadap sektor pertanian ya. Ya. Jadi semua sektor terdampak. Kita yang bicara lebih banyak tentang bagaimana dampak pandemi ini di sektor pertanian. Berat sih ya. Langsung aja karena gue sendiri ngalamin ya, ini cukup berat ya, terutama dari segi pasar ya, demand drop jauh. Mungkin sekitar bisa 80%. Ya. Nggak cuma gue yang ngalamin, tapi beberapa teman juga sama pelaku di industri perikanan budidaya khususnya, market bisa drop hingga di 80%. Ini kalau ngomongin pertanian yang lain, paling sekitar segitu juga ya. Lihat di media online rata-rata sekitar 50%-an kan drop di sektor yang lain. Maksudnya di agribisnis yang lain yang nggak cuma di perikanan, yang lain 50% itu market turun. Ya tentunya ini jadi masalah yang berat ya buat para petani atau di sektor hulu yang sangat berat. Ya. Sebenarnya bukan karena penurunan pola konsumsi sebenarnya. Ya mau nggak mau sih Karena orang kalau makan ya. Pasti ya, mau pandemi nggak pandemi orang makan. Tetap makan, orang tetap butuh produk pertanian. Cuma masalahnya karena adanya PSBB, kemudian jam operasional pasar yang semakin pendek dan lain sebagainya, banyak warung tutup dan lain sebagainya, akibatnya jalur distribusi juga terhambat. Tapi kalau menurut gue ya, nggak tahu sih ini pandangan aja ya. Gue berpikir harusnya ya sektor pertanian itu justru malah yang paling sedikit kena dampak. Yes, gue pikir gitu juga saat Ya kan? orang tetap Harusnya butuh ya. makan gitu. Gue pikir kayaknya orang tetap butuh cabai, butuh Iya. bawang, butuh Iya. ayam dan lain sebagainya. Beras, Kita butuh makan gitu. jagung, kentang segala macam itu kan tetap perlu. Nggak, gue cuma berpikir begini, PSBB oke, pandemi oke, itu it hits everyone lah gitu ya, painful lah gitu. Tapi maksud gue justru bukannya harusnya kita ngambil kesempatan, terserah lah ya mau dibilang oportunis atau apa segala macam, tapi bukannya ini kesempatan buat kita bangun lagi pertanian. Harusnya gitu dong. Ya nggak? Ya memang nggak bisa dipungkirin jalur distribusinya sekarang jadi terhambat. Ya terhambat tapi kan nggak mati. Lu kan masih bisa ada yang berubah dong. Ya nggak? Terus dengan kita mikirin supply chain-nya lah segala macam yang tadinya kita bergantung sama orang di luar negeri, sekarang ya kalau tadi kita bilang semua orang, semua lini terdampak, semua negara juga terdampak loh. Ya nggak? Sekarang kita dulu sibuk ngomongin swasembada pangan dan lain segala macam. Ya
sekarang kan jadi berasa nih, ya nggak? Iya, Bukannya harusnya malah kita tanah kita segini subur segala Iya, macam, iya. kita yang support orang lain, bukannya harusnya begitu? Yes. Seharusnya logiknya sih kalau kita lihat masa pandemi ini mungkin jalur impor juga dia terbatas ya produk dari luar ya, harusnya kita semakin bisa mendorong produk dari dalam negeri atau pertanian dalam negeri untuk bisa semakin produktif dan dikonsumsi bagi kita. Tapi pada kenyataannya kalau kita lihat ada penurunan di jumlah permintaan, kemudian supply-nya berlebih akibat kesulitan untuk distribusi, justru yang terjadi harga drop-nya luar biasa. Itu justru di luar apa yang kita bayangkan. Cuma sebenarnya gini sih, gua masalah ya, padahal gini. kita tetap butuh makan. Anggaplah kalau tadinya oke, warung-warung tutup atau restoran tutup, kafe-kafe tutup, tapi manusia tetap mengkonsumsi barang-barang pertanian. Dia karena butuh untuk survive, Rim. Butuh survive di rumah gitu ya. Paling ya maksudnya ya manusia dapat energi dari makanan. yes. Yang mensuplai pangan apa sih kalau nggak pertanian? Iya, Lu mau industrialize industri pangan ini apapun tetap akan bergantung sama pertanian kan? Yes. Gue sempat berapa kali kayak bilang atau diskusi sama beberapa rekan, pertanian kayak masih tetap survive deh, atau tetap aman deh, karena kita tetap butuh mengkonsumsi itu sehari-hari. Tapi kenyataannya sebagai pelaku kita di pertanian ini susah payah kita tetap bisa bertahan. Artinya sebenarnya gini, Brim, gua kalau mau, gua ada point of view dari sisi pandemi ya, dari sisi wabah, dari sisi penyakit. Gua memandang sebetulnya yang menganggap bahwa penyakit itu membahayakan, yang menganggap bahwa wabah itu membahayakan, itu kan manusia. yes. Kalau lu ngambil point of view-nya dari alam lah gitu ya, kita kan mau ngomongin pertanian nih, pertanian kan pasti sangat berhubungan sama alam. Kalau ngomongin dari sisi alam, bumi lah gitu. Bumi kan nggak pilih-pilih, itu penyakit ini pandemi apa bukan, penyakit ini bisa jadi wabah atau bukan segala macam. Kalau itu kenanya ke manusia, jadi wabah, atau jadi pandemi, atau jadi momok menakutkan gitu. Tapi kalau kenanya ke hewan yang nggak ada hubungannya sama hajat hidup manusia, kalau nggak kena ke tumbuhan yang nggak ada hubungannya dengan hajat hidup manusia, kita nggak pernah khawatir loh, Bro. Ya, kalau gua mikirnya ya, ada pandemi begini, ini bumi lagi cari perhatian. Gua narik dari yang jauh dulu nih ya, sebelum ngomongin dari sisi pertaniannya nih. Yeah. Gua merasa bahwa inilah saatnya manusia itu sekarang memandang, manusia secara umum ya, memandang bahwa kita bukan pusat alam semesta lagi, Bro. Bumi ini nggak ada manusia juga nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Pandangan gue begitu. Ini manusia harus sadar bahwa kita tuh bagian kecil yang nggak penting buat bumi, men. Yeah. Bumi, alam semesta, lingkungan segala macam udah ada sebelum manusia. Sekarang begitu ada pandemi begini, manusia berkurang aktivitasnya segala macam, bumi tetap gini-gini aja, men. Poin gue adalah, ya kita mesti ngelihat bahwa sudut pandang manusia tuh mesti berubah. Lu nggak bisa lagi mengelola bumi ini dengan industri, dengan teknologi, dengan ini. Enggak, lu mesti balik lagi main ke alam. Satu-satunya usaha manusia yang berhubungan dengan alam, directly dipengaruhi dan mempengaruhi alam itu pertanian. Gue mikirnya begitu. Gue mikirnya tuh ini bukan masalah ekonominya, bukan masalah, mulainya nggak dari situ. Nggak dari cuma masalah ekonominya, nggak dari masalah oportunistik dan lain-lain segala macam. Ya itu perlulah, kita sebagai orang agribisnis perlu juga yang begitu ngambil opportunity, kan nggak setiap saat datang. Tapi poin gue adalah ini kita harusnya sadar sih sekarang, lu tuh nggak ada manusia nih, manusia punah nih, bumi jalan terus kan. It's like you have to take more concern about this earth gitu, macam itu San. Ya, dan karena kalau kita kelola bumi dengan baik, kita juga bisa dapat untungnya, bukan cuma masalah ini ya. Gua nggak bilang bahwa
apa hippies atau orang yang apa namanya tree huggers yang pokoknya apa namanya manusia tuh harus menyatu dengan alam. Enggak, kita juga bisa apa namanya mengeksploitasi dalam tanda kutip ya, atau meraih keuntungan dari mengelola bumi itu bisa, dan itulah sebenarnya pertanian tuh itu. Cuman poin gua adalah kenapa sih kita banyak nggak kepikiran untuk apa namanya bukan memfokuskan apa namanya nggak kepikiran untuk menempatkan pertanian itu di terdekat dengan kita ya, karena itu kita lupa udah malam, kita lupa udah sama lingkungan gitu loh. Taunya apa namanya IT, taunya gadget, taunya 4.0 segala macam. Lu lupa, lu ya nggak, lu begitu kena virus sedikit, ya kayak virusnya sekarang virus beneran ini, kena ke badan lu gitu loh, bukan virus komputer. Kita kena virus komputer bla segala macam aja udah pusing kan, nggak bisa pakai laptop, nggak bisa pakai handphone segala macam. Nah sekarang lu kena virus yang nggak bisa pakai badan lu coba. Nah baru sadar kan lu, gila men, nggak bisa ngapa-ngapain men, tanpa vaksin, tanpa apa segala macam nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ya kita semacam diperingatkan untuk ya lebih bersahabat dengan alam kita. Kemudian pertanian adalah yang satu sektor yang directly berhubungan langsung dengan alam. Satu sisi pertumbuhan penduduk, populasi, pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, kemajuan teknologi memang sebagai opportunity untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan produk pertanian. Tapi kalau gue tangkap point of view lo adalah bahwa berbagai opportunity itu juga seharusnya memperhatikan bagaimana perkembangan berbagai aspek tadi ini di ekonomi, di demografi, harusnya tetap bisa memperhatikan juga di hulu sektor pertanian ini tetap meningkat produksinya, produktivitasnya, tapi juga dilakukan dengan environmentally friendly ya, semacam itu. Iya, environment friendly itu lebih inilah ya, lebih apa namanya kesadaran masing-masing lah. Maksud gue gini, lu ngotorin gampangnya ya, lu ngotorin lingkungan hidup lu juga jadi nggak nyaman. Tapi poin gua adalah apa namanya ibaratnya gini, kalau gue nyambungin ke aspek itu tadi ya, pertanian ya, gue mau coba nyambungin ke situ. Kalau lu masuk di dunia industri atau lu masuk di dunia manufaktur segala macam, input dan output produksi lu yang tentuin. Nah, semakin lu efisien, lu bisa apa namanya melakukan banyak hal. Semakin lu efektif, produktivitas lu naik kan gitu. Tapi kan manusianya, ya nggak, manusianya yang harus berbuat sesuatu. Di pertanian nggak bisa men. Lu udah kasih, kayak gua nih ya, ternak domba. Lu udah kasih vitamin, lu udah kasih pakan yang terbaik, lu udah cuci kandangnya bersih, mengkilat, itu domba nggak pernah lemes, makannya bagus. Besokannya tiba-tiba penaikan berat badan, kurvanya naik, tiap minggu ditimbang, tiap hari ditimbang, beratnya naik terus, nggak pernah turun. Begitu udah masuk masa panen tiba-tiba mati. Lu mau ngomong apa? Lu kan nggak bisa berbuat sesuatu supaya nyawa itu domba tetap ada di situ, kan nggak bisa. Itu poin gua. Kalau kita sudah berpikiran bahwa manusia itu faktor yang kecil di alam semesta ini, lu nggak akan jauh-jauh. Sebenarnya itu pertaniannya begitu, dunia pertaniannya begitu. Itu kalau menurut gua kenapa kita distant dengan dunia pertanian. Karena balik lagi nih, pandemi ini udah menyadarkan lu bahwa lu itu sebenarnya bagian remeh nggak? Manusia itu bagian remeh nggak dari alam semesta? Iya men. It's just a little part of this entire universe. Iya. Dan universe ini bisa jalan tanpa ada manusia nih. Kenapa? Sekali datang meteorit, Homo sapien punah. Tapi kan udah berapa kali bumi kena meteor? Dan dia bisa merecovery lagi. Iya, merecovery lagi, dan bumi akan tetap jadi bumi, alam tetap akan jadi alam gitu loh. Spesies berikutnya yang bisa mengelola bumi ini supaya produktif untuk mereka, ya mereka yang akan. Itu kalau misalnya kita bicara bahasan ekologi, ada suksesi primer, suksesi berikutnya, semacam itu. Dia bisa merecovery lagi, mulai dari lumut, jamur sampai ke yang paling gampang, gua nggak tahu ya, udah ada studinya atau belum segala macam. Tapi lapisan ozon kan bolong, ya nggak, menipis dan lain segala macam tuh.
Begitu PSBB, begitu pandemi, sembuh men, ketutup langsung lapisan ozon. Coba, nggak tahu bagaimana directly related apa enggak dan segala macam. Tapi bayangin kita sudah ngerusak bumi segitu dahsyatnya bertahun-tahun, dalam waktu berapa bulan bisa recover. Nggak penting men, berarti kalau gitu tuh, kita tuh selama masih menganggap bahwa kita penting, bahwa apa namanya usaha-usaha manusia lah yang membuat alam semesta ini menjadi lebih baik, selama masih kayak begitu. Maksudnya ya sekarang gampangnya gini aja deh, manusia makhluk sosial kan, Yep. ya nggak? Tapi begitu kena pandemi, apa coba ininya solusinya yang banyak kita dengar? Social distancing. Gila men, itu kan aneh gitu loh. Jadi lu harus keluar dari zona nyaman lu, atau lu harus menjadi sesuatu yang lain. Lu nggak bisa jadi makhluk sosial sebagai manusia karena ada pandemi. Coba. Kalau dilihat sebenarnya kan nyambung nih antara apa yang terjadi sekarang dengan sebenarnya gimana posisi pertanian di kehidupan manusia nih. Nah, gue sebenarnya tertarik tadi lu ngomong tentang dampak tuh. Yes. Dampak Yeah. dampak pandemi terhadap pertanian, atau sebenarnya mungkin satu lagi angle sebenarnya gua rasa kita perlu bahas bagaimana posisi pertanian dalam masa pandemi ini sih. Itu juga kayaknya kita mesti bahas. Kalau tadi kita sudah bahas, atau lu punya pandangan bahwa pandemi ini mengingatkan kita bahwa kita hanya bagian kecil dari keseluruhan semesta ini, dan bahwa pertanian adalah salah satu sektor yang directly langsung berhubungan dengan alam. Kita harusnya lebih concern dan aware dengan ini. Dan kalau sekarang gue ingin pertajam lagi bahasan kita, langsung melihat bagaimana dampak pandemi ini ke pertanian. Kalau kita lihat di masa pandemi ini ada missing link antara supply di tingkat petani dan demand di konsumen misalnya. Bahwa sebenarnya manusia tetap butuh makan selama masa pandemi. Petani pun masih berjalan produksinya. Tapi karena ada linknya terputus akibat jalur distribusi yang akibat ada PSBB mungkin tidak berjalan distribusinya atau terbatas, dan beberapa channel distribusi seperti pasar-pasar tradisional juga operasional makin pendek dan sebagainya. Akibatnya di tingkat petani terjadi oversupply produknya, harga turun dengan persentase yang cukup lumayan, yang membuat petani semakin struggling untuk usahanya. Nah, jadi jelas bahwa ada missing link, ada masalah di jalur distribusi ketika masa pandemi ini. Kalau terjadi lagi, next terjadi lagi di masa pandemi ini, kira-kira apa yang harus kita pikirkan supaya tidak terjadi hal yang sama? Bahwa kita tahu bahwa market tetap butuh, konsumen tetap butuh makan, kita tetap butuh makan, walaupun ya ada kemungkinan dengan porsi yang atau dengan disesuaikan ya, karena bisa juga kita lihat dengan banyaknya PHK dan sebagainya macam mungkin akan mempengaruhi pendapatan dan daya beli konsumen. Tapi intinya bahwa rumah tangga tetap butuh makan, petani produksi berjalan, karena terputusnya jalur distribusi atau terhambat jalur distribusi, petani oversupply, harga turun, dan dampaknya cukup berat ke para pelaku di tingkat hulu. Yang perlu kita pikirkan apa nih, San? Kira-kira yang pertama ya, kalau menurut gua dari sisi apa istilahnya karakteristik produk pertanian, dia kan perishable ya, gampang rusak buat lu semua yang itu salah satu apa istilahnya pengantar ilmu pertanian 101 itu kalau di PB tuh. Produk pertanian adalah produk yang perishable, bulky, itu apa lagi lah, ada banyak yang gitu. Tapi intinya kan sebenarnya dia perishable. Jadi maksud gue gini, yes oversupply sekarang pada saat panen, pada saat kondisi barang itu ada. Tapi begitu dia tidak dibeli sama orang, kan harusnya sorry tadi gimana maksudnya? Gini, misalnya pada saat panen oversupply, tinggi nih supply-nya nih. Ini terhambat supply-nya karena
rantai pasok yang rantai terputus, pasok atau yang terhambat terputus, rantai pasoknya. tapi sementara demand itu tetap segitu-segitu aja. Pertanyaan gua, karena dia perishable, kan berarti kan harusnya kurva dong. Ya nggak? Pada saat oversupply, yes, harganya turun. Tapi pada saat ternyata orang semua lagi nanem, pada saat orang semua lagi belum ada yang panen, sementara produk yang nggak kejual itu rusak atau perish atau apa segala macam misalnya, kan harusnya harganya naik. Benar nggak? Sebelum kita masuk ke distribusi nih, harusnya kalau menurut gua yang mesti diperhatikan adalah jangan-jangan harga turun oversupply itu karena memang tidak ada pandemi ya. Balik lagi nih ke dari sisi pertaniannya dulu. Tidak ada pandemi, jangan-jangan memang kita salah manage di sisi inventory atau misalnya jumlah barang yang ada di pasar. Begitu panen masuk semua barang ke pasar. Akhirnya harga hancur-hancuran. Tani lagi yang rugi. Begitu gagal panen atau begitu nggak bisa panen, barang nggak ada di pasar, orang cari barang substitusi atau ya inilah musuh kita bersama lah, impor gitu misalnya. Akhirnya petani lagi yang ini. Jadi kalau menurut gua dari sisi itunya dulu tuh. Mungkin ya kalau mau bagaimana kita menghandle inventory atau bagaimana kita menghandle si barang yang perishable ini, karena produk pertanian atau misalnya yang tumbuh-tumbuhan lah gitu ya, ada juga yang musiman kan. Jadi memang nggak bisa dipaksa, memang lagi musim hujan dia nggak akan pernah bisa panen di musim hujan. Sementara di musim hujan akhirnya orang cari produk lain dan segala macam misalnya kayak gitu. Harga juga jadinya rusak. Jadi memang kalau dipikir-pikir harga akan rusak terus, pasti akan ketemu tuh alasan kenapa harga rusak. Jadi kalau menurut gua ya karena itu tadi, karena dia perishable. Nah, kita bisa bahas masalah itu nanti di misalnya petani punya lahan 1 hektar, ya udah misalnya 1 tahun ada 3 musim atau satu tahun ada 5 kali panen misalnya, ya udah itu gimana caranya supaya bisa panen tiap bulan misalnya. Umur panen itu bukan musim, umur panennya 2 bulan, gimana caranya dia bisa panen tiap bulan? Ya udah dibelah jadi 2 tuh, lahan setengah hektar bulan ganjil, setengah hektar bulan genap. Jadi tiap bulan pasti akan ada produksi, pasti akan ada supply. Kalau semua petani nanam di bulan ganjil, semua petani panen di bulan genap. Bulan ganjil orang nggak ada yang punya barang, cari barang lain. Bulan genap semua orang panen, harga hancur. Kapan petani untungnya kalau kayak begini kan gitu. Tapi begitu harga flat, stabil, ini belum ngomongin treatment di penyimpanan segala macam, kita bisa ngomong ke situ lah. Tapi dari hulunya dulu nih, mau nggak, berani nggak kayak begitu gitu loh. Lu sebagai orang yang punya itu deh, kalau kolam lu misalnya, kapasitas panen lu sekali panen itu cuman separohnya lu punya lahan, tapi stabil tiap bulan tuh lu bisa panen gitu loh. Lu penggemukan baru 2 minggu udah mulai lagi masuk benih yang baru, nanti 2 minggu kemudian masuk lagi benih yang baru. Jadi lu kolam yang ini panen, kolam yang ini baru masuk, nanti bulan depan ini ya kolam yang barusan lu panen 2 minggu lagi udah lu isi lagi. Jadi ada terus supply itu. Kalau sebenarnya gue sendiri mencoba mengatur pola tanam, scheduling tanam supaya pola tanam ya kita harus punya scheduling untuk pola tanam, siklus produksi dan sebagainya gitu. Agar kita bisa tetap continue terus memenuhi pasar. Tapi poin tadi yang gue ambil bahwa para pelaku pembudidaya di tingkat hulu ini memang harus memikirkan juga manajemen inventory mereka ya. Poin gue tadi adalah sebenarnya masa pandemi ini membuat isu perishable jadi makin gila-gilaan. Tapi sebenarnya tidak ada pandemi pun kita sudah punya isu itu gitu loh. Jadi kalau yang tadi kan distribusi kan memang karena pandemi nih. Tapi kalau yang masalah perishable itu nggak ada pandemi pun juga kita punya masalah di situ gitu. Punya masalah yang sama, ada pandemi. Akut lah gitu sebenarnya. Itu lagi gitu. Ya, untuk mengolah masalah perishable ini ya memang bisa panjang sih, karena bisa lari nanti dia harus dia harus inovasi menjadi produk turunan mungkin, atau harus ada tambahan teknologi supaya produk ini bisa tahan lama sebagainya gitu. Tapi kita bicara masalah pandemi misalnya, masa pandemi.
Kalau Oke. kita persempit tadi, kalau kita pertajam bahwa ini ada masalah di distribusi distribusi produk. Artinya produknya tidak cukup lancar nyampe ke konsumen. Kemudian gue coba ingat hal lain juga adalah bahwa di masa pandemi ini banyak petani dadakan, petani rumah tangga yang mulai milih mencoba karena mungkin banyak waktu ya, jadi mereka coba mencari kegiatan lain di rumah dengan entah belajar hidroponik lah, mungkin belajar aquaponik lah, mungkin mau pelihara ikan di dalam ember lah dan sebagainya. Itu mereka mencoba dalam tanda kutip membuat pangan mandiri. Ya satu sisi mungkin karena mencari kegiatan, satu sisi mungkin bisa jadi menjadi solusi untuk pangan mandiri gitu. Tapi apakah ini nanti justru akan semakin menjadi masalah di tingkat petani ketika masyarakat di daerah urban misalnya mulai pada bermunculan nih rumah tangga yang punya produk pertanian skala mikro dan mereka mandiri bisa mengkonsumsi sendiri. Ini kira-kira akan mengganggu nggak di daya serap produk demand ya? tingkat hulu? Dari demand-nya ya. Jadinya akhirnya supply yang selama ini ada, demand-nya udah dipenuhin sendiri. Iya, gue membayangkan misalnya gini. Oke, pandemi ini kan ya kita harapkan bahwa ini masanya tidak sangat panjang. Ya. Di masa pandemi kita melihat banyak rumah tangga yang muncul kreativitasnya, penasaran, mencari kegiatan, buat jadi pertanian mikro di rumah. Mungkin ada aquaponik, hidroponik, atau misalkan tadi pelihara ikan dalam ember dan sebagainya. Gitu. Mereka saya menjadi kegiatan. Gua sih punya pandangan ini sih mungkin ini hanya hal yang singkat sih Kak. Gue pikir kan kalau misalnya mereka aktivitasnya kembali normal bekerja mungkin nggak panjang juga sih. Tapi kalau misalkan gue pikirkan ini satu yang rutinitas yang kontinu, mereka jadi lifestyle gitu ya. Lifestyle mereka punya pertanian skala mikro di rumah. Kira-kira di pandemi petani petani menjadi terhambat distribusi barangnya, jadi oversupply, harga turun. Nah, kemudian di konsumen sekarang di masa pandemi ini belajar bertani secara mikro di rumah. Pandangan gua sih singkat, maksudnya setelah mereka bekerja lagi mungkin ini ditinggalkan nih, tapi kalau anggaplah ini berkelanjutan mereka bertani, kira-kira semakin tidak terserap atau bagaimana solusi di tingkat hulu ini, kira-kira kita perlu memikirkan apa nih? Kalau ini berarti ada masalah distribusi barang. Berikutnya ketika pertanian skala mikro di kaum urban ini terus bisa semakin meningkat, bertumbuh dan konsisten. Kira-kira bagaimana dampaknya? Atau kita memikirkan apa nih tingkat petani? Ini seru sih ini Prim, kalau mau diobrolin kita kayaknya sambungin ke sesi berikutnya aja kali ya. Oke. Kayaknya daripada nanti takutnya penonton bosan gitu buat yang sesi yang ini, kita sambungin aja lagi ke yang berikutnya ya. Kayaknya ini seru nih dan panjang nih kayaknya nih pembahasannya. Kita masih akan berhubungan lagi dengan pandemi, masih akan berhubungan lagi dengan pertanian. Ini baru sisi distribusi. Nanti ada lagi tuh macam-macamnya lagi tuh ya. Oke. Ya, stay tune di channel Ngarit. Nanti sampai kita ketemu lagi di seri berikutnya. Kita masih bicara tentang pertanian di masa pandemi. Ya, dan pengaruhnya pandemi terhadap pertanian ya. Yes. Ya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Sampai ketemu di seri berikutnya. Thank you.